dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Ini Pak, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Ya, statement dari Komisi 2 ini sangat jelas bahwa honorer ini harus tuntas pada Desember 2024. Namun Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan rencana tuntasnya honorer 2024 ini kembali menjadi goyah karena ada kemungkinan batas 2024 ini akan kembali molor sampai dengan 2025. Di mana PAN-RB juga kesulitan menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS karena sampai saat ini belum dimulai. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi berkaitan dengan jadwal pelaksanaan seleksi khususnya P3K untuk rekan-rekan honorer sampai menjelang pertengahan Juli ya. Hari ini belum ada informasi terbitnya PAN-RB, Permen PAN-RB ataupun Kepmen PAN-RB yang mengatur tentang seleksi P3K dan CPNS. Jadi bukan hanya jadwal pendaftaran P3K yang ditunggu, ada informasi lain juga yang ditunggu oleh honorer. Namun sebelumnya kita ketahui bahwa tenggat waktu yang ditargetkan oleh Komisi 2 bahwa honorer itu bisa selesai di 2024 sepertinya bakal molor. Namun banyak yang memberikan tanggapan bahwa hal itu bukanlah hal yang mengejutkan. Ketua Persatuan Pemerintah ataupun P3K, Teten Nur Jamil menyampaikan kabar terbaru di mana honorer yang ingin diangkat segera menjadi P3K perlu menyimak informasi ini. Bahwa beliau mengabarkan bahwa tenggat waktu penentasan pengangkatan honorer ini bisa mencapai paling lambat 2025. Nah, ini menjadi molor ya, tidak lagi 2024. Honorer termasuk tenaga teknik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya segera diselesaikan pemerintah untuk diangkat di 2024 atau paling lambat tahun 2025. Ini sudah ada tambahan angka tahun ya menjadi 2025. Dia mengabarkan kabar terbaru itu dari hasil audiensi dengan anggota Komisi 2 Bapak Mardhani Alisera dan pejabat PAN-RB pada 5 Juli 2024 yang lalu. Namun menurut Teten hal itu tidaklah mengejutkan. Pasalnya hingga pekan kedua Juli, CSN belum juga menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS 2024. Sebelumnya pemerintah pernah memunculkan wacana untuk dilaksanakan 3 gelombang dalam rangka penyelesaian masalah honorer ini agar bisa dituntaskan Desember tahun ini. Nyatanya yang baru terlaksana baru sekolah kedinasan, sedangkan untuk honorer dan CPNS sama sekali belum tersentuh. Nah, salah satu penyebabnya adalah minimnya jumlah formasi yang diusulkan Pemda yang di beberapa daerah tidak sebanding dengan jumlah honorer. Ini mempertebal keraguan publik penuntasan masalah honorer ini bisa diselesaikan pada akhir 2024. Kaburnya konsep P3K part-time agar seluruh ASN bisa berubah menjadi ASN tahun ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah maju mundur mengatasi masalah honorer ini. Sedangkan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penerbitan PP Manajemen ASN yang seharusnya itu adalah sampai akhir 2024 nyatanya juga sampai sekarang belum diterbitkan. Oh ya, tentang Perpal database BKN juga kemarin sudah dinyatakan selesai, namun sampai saat ini belum ada ya informasi rilis di mana kita bisa melihat data non-ASN. Pemerintah nyatanya tidak sanggup memenuhi amanat Undang-Undang ASN untuk diterbitkan secepatnya PP-nya. Pelanggaran bertambah lagi dari info yang disampaikan Teten bahwa pemerintah bakal mengubah tenggat waktu penuntasan hingga dengan 2025. Nah, ini sebagaimana dikatakan Komisi 2 tadi, mereka nanti akan kembali melaksanakan rapat dengan PAN-RB sepulangnya Pak Azwar Anas dari pelaksanaan ibadah haji ya. Wajar jika ada Pemda yang pesimis masalah honorer bisa tuntas di akhir Desember. Misalnya di Kabupaten Tulung Agung yang malah menargetkan persoalan honorer ini bakal tuntas sampai dengan 2027. Wah, gawat sekali ya.
Ya, kita semua sudah berharap Juni 2025 itu sudah ada SK Bapak Ibu ya, dan dapat menikmati gaji ASN. Namun ya kalau seperti ini bakal molor ya. Nah, selain jadwal yang ditunggu, di sini ada juga informasi lainnya bahwa Kabupaten Bangka Selatan termasuk salah satu Pemda yang membuka CPNS dan P3K. Namun sampai saat ini belum ada informasi dibukanya pendaftaran. Kepala Bidang Pengadaan Mutasi mengatakan pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari Panselnas. Pemda juga masih menunggu petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS, yaitu yang berupa Permen Pan RB dan Kepmen RB. Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari Panselnas. Perlu diketahui bahwa petunjuk pelaksanaan CASN 2024 akan dituangkan dalam Permen Pan RB tahun 2024. Permen Pan RB mengatakan bahwa tentunya akan memuat sejumlah pedoman pelaksanaan seleksi termasuk bentuk afirmasi yang akan diberikan kepada honorer. Mengacu pada seksi 2023, Permen Pan RB tentang pengadaan guru akan dibuat secara tersendiri atau terpisah dengan kebijakan jabatan fungsional lainnya. Meski jadwal pendaftaran belum ditetapkan, PKPSD mengingatkan agar calon pelamar tidak terpengaruh ya dengan praktik para calo yang menjanjikan untuk dapat lolos seleksi CASN ataupun P3K tahun ini. Silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi secara mandiri melalui CAT yang berbasis komputer. Jangan terpengaruh oleh rujukan ataupun informasi dari calo lainnya. Demikian informasi terbaru berkaitan dengan rencana dibukanya seksi P3K yang masih belum ada kejelasan dan masih kabar kabur, dan kenyataannya bahwa sampai dengan Desember 2024 ini masih banyak yang meragukan bakal diselesaikan pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana yang dijanjikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Ini Pak, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Aspirasi nanti berkasnya setelah selesai rapat ini bisa diserahkan langsung kepada kami di tempat ini. Dan yang kedua, kami akan bersurat secara resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Tentu tembusannya seperti misalnya kalau dia Kementerian Pendidikan, tentu kami harus tembuskan kepada komisi Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami serahkan kepada Kementerian Menpan RB dan Kepala BKN dalam waktu secepatnya ketika kami sudah menerima berkas dari Bapak Ibu sekalian.